Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Tapi saya mau katakan kepada, kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan firman Allah juga sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus. Karena dia sudah datang dari sana dan dia datang ke bumi ini. Dan sebagai orang percaya, kita akan mendapatkan kehidupan kekal itu. Karena kalau engkau percaya dan melakukan firman Allah, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan juga kepada kita, selamat malam, selamat kita beraktivitas. Kita mungkin sedang rehat-rehat, dan sebelum kita tidur, mari kita mendengarkan firman Allah. Dan doa dan harapan saya, kita adalah pelaku-pelaku firman Allah. Dan sebelum kita berdoa, kita baca firman Allah atau mendengarkan firman Allah dan kita berdoa, sehingga ketenangan daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup kita. Damai Tuhan kita mendapat di slipnya, sehingga besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, kembali mempermuliakan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memiliki imam besar yang luar biasa dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membacakan Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Allah. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudusnya. Wow, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Mantap. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, ayat 23. Sampai 23, 22-nya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Wow. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia menjadikannya setia. Jadi kitab menyarankan kita supaya tema kita adalah berpegang teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Why? Mengapa kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman Allah? Mengapa kita harus berpegang teguh dalam iman kepada Yesus Kristus? Karena yang pertama dikatakan bahwa darahnya, ya, darah Yesus Kristus dapat membuat kita bisa masuk ke dalam tempat kudusnya. Kita tahu ini kita orang yang berdosa. Kita tahu kita banyak kejahatan. Dan Alkitab mengatakan kalau engkau mengaku dosamu, engkau disucikan dari segala dosa dan kejahatan. Dan itu sebabnya melalui darah yang kudus itu kita disucikan. Dan bukan karena hebatnya kita mendapat bisa melakukan itu, bukan. Semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang, bukan berarti ada orang melecehkan karunia Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu, bahwa karena kita sudah diselamatkan dari dosa dan kasih karunia begitu berlimpah-limpah, kita bebas berbuat dosa. Dia tidak mengerti firman Allah. Justru karena kasih karunia berlimpah-limpah membuat kita itu menghargai segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Yesus, dan kita hidup dalam takut dan hormat kepada Dia. Bukan justru sebaliknya. Tapi itulah orang-orang di luar sana. Biarkan saja mereka berkata sesuka-sukanya. Suka-sukamu, tapi satu kali nanti Tuhan akan suka-suka Tuhan atas hidup mereka. Nah, jadi di sini kita bisa melihat yang pertama itu darah Yesus. Melalui darah Yesus kita, karena melalui darah Yesus kita boleh masuk, ya. Kita dapat masuk ke tempat kudusnya. Yang kedua, Yesus adalah imam besar kita. Haleluya.
Kalau Anda membaca dalam Ibrani 4 ayat 16, bagaimana imam besar kita telah melintasi segala langit, dan dia kita juga sudah mendapatkan imam besar yang turut dapat merasakan segala kelemahan kita, kekurangan kita, keadaan kita, rasa sakit kita, karena dia adalah imam besar yang begitu luar biasa. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat kita, dan dia juga sekaligus manusia yang dapat merasakan segala penderitaan pahit getirnya kehidupan ini, karena dia datang dalam wujud manusia, sehingga dia tahu bagaimana sampai pada titik nadir manusia itu. Sehingga itulah sebabnya dia katakan bahwa supaya kita berpegang pada, kalau dalam Ibrani itu berpegang pada pengakuan iman kita. Karena apa? Yesus juga dicobai, cuma Yesus tidak berbuat dosa. Ya, kadang-kala karena percobaan-percobaan yang kita alami, kita kadang marah, kita kadang grundel, kita kadang bersungut-sungut, why me, kenapa enggak yang lain, kenapa harus saya. Padahal karena Tuhan sayang sama kita, kita diproses, kita dibentuk, kita diuji supaya kita naik kepada berikutnya, ya, kepada level berikutnya. Jadi imam besar kita itu tahu merasakan segala pahit getirnya kehidupanmu. Jadi tidak perlu meragukan dia. Dan ketika engkau datang dalam situasimu yang sulit itu, makanya firman Allah katakan begini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan aku akan engkau akan memuliakan aku. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pikul laku dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Dan kita tahu itu sebabnya kita lemah lembut, dan belajarlah kepadaku. Karena apa? Karena kita belajar kepada dia, kita nggak akan tersesat. Ya, puji nama Tuhan. Dan yang kupasang itu pun enak, dan bebanku pun ringan. Jadi itu, ya. Jadi kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir adalah Yesus itu setia sampai mati. Kalau Anda baca dalam Filipi 2 ayat 8, di sana dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia setia dalam ketaatannya bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kepada jemaat di jemaat di Smyrna dia berkata supaya setia dalam proses yang sedang Tuhan lakukan di Smyrna. Bagaimana jemaat Tuhan, ya, jemaat Tuhan ada yang menjadi jemaat iblis di situ. Itu menyakitkan itu sebenarnya. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa supaya jemaat di Filipi, jemaat di Smyrna itu tetap setia sampai mati. Kalau mereka setia sampai mati, kata firman Allah, dalam proses pemujian mereka selama 10 hari itu, mereka akan mendapat mahkota kehidupan. Nah, jadi kalau Tuhan kita itu setia, maka adalahnya yang setia, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Ya gitu, kira-kira begitu lagunya. Nah, jadi dalam kehidupan kita, mari kita setia kepada Tuhan. Setia dalam kasih dan melakukan kebaikan, setia mengingatkan orang untuk kembali kepada jalan-jalan yang benar, setia untuk kita sebagai pribadi-pribadi untuk beribadah kepada Tuhan, karena firman Allah katakan jangan kau meninggalkan tempat persekutuanmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, ya. Jadi enggak banyak orang, tapi beberapa orang, ada orang-orang yang tidak setia. Jadi kita harus setia karena Yesus itu sudah setia. Doa dan harapan saya kita betul-betul orang yang setia dalam kehidupan ini seperti Yesus sudah setia, dan untuk menyelamatkan kita dia rela mati di kayu salib karena apa yang tugas yang telah dibebankan oleh Bapaknya kepada dia, dan dia berhasil dengan setia melakukan apa yang tidak bisa dapat dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya kasihnya kepada kita, cintanya kepada kita
begitu luar biasa. Dia tinggalkan segala kemuliaan Tuhan. Dia kemuliaan sorga itu dia tinggalkan dengan segala fasilitasnya. Tapi itu karena cinta yang dilakukannya terhadap saya, terhadap kita semua manusia. Mari kita setia karena Yesus sudah terlebih dahulu setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Allah yang senantiasa menolong kami, memberkati kami, menjadikan kami menjadi alat di tangan Tuhan. Dan terima kasih sehingga kami dapat berpegang teguh pada berpegang dalam iman yang teguh kepada Yesus Kristus itu. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kalau Engkau dalam keadaan sakit, saya mau langsung berdoa kepadamu. Kau percaya, kau akan mendapat kesembuhan dari Tuhan. Mujizatnya bisa dinyatakan saat ini juga. Dan mari kita sepakat untuk berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh jahamannya, engkau sembuh. Dan kalau engkau berkata Tuhan kepada mereka sembuh, maka mereka sembuh. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu kepada mereka, kesembuhan bagi mereka. Dan bagi engkau yang sedang mengalami pergumulan, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kalau engkau yang sedang mengalami beban itu, angkat kedua belah tanganmu, kita akan berdoa bersama-sama, kita sepakat memohon kemurahan Tuhan. Dua, tiga orang sepakat meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan sesuatu kepada mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan mari engkau menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka tetap dalam anugerah Tuhan, mereka dalam kekuatan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah kiranya Tuhan menolong mereka, sehingga mereka dapat berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau aku bisa lepas dari segala kesulitanku ini. Dan terpujilah Engkau, dan kami memuliakan Engkau dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, damai Tuhan senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.